kembali kita beribadah kepada Tuhan Yesus bersama dengan Kak Rosa melalui live streaming Sekolah Minggu GSPII Pamekasan. Nah, Kak Rosa tidak sendiri nih, ada Kak Rika. Halo. Ada Kak Marta. Halo. Kita semua rindu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Pasti adik-adik juga rindu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan yang pasti adik-adik juga sudah ganteng, sudah cantik-cantik. Ayo kita sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk memimpin ibadah pagi ini dalam tangan Tuhan. Ayo kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Yuk kita pujikan selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus sungguh baik untuk kita. Kita patut untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Ayo adik-adik ya, kita pujikan pujian ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik semua bersikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh bersyukur kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semuanya. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semuanya. Beri sukacita kepada kami Tuhan. Karena Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali lagi Kak Rosa sapa lagi. Shalom. Shalom. Iya, penuh semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita berdiri bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita memuji membesarkan nama Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo gerakkan badannya. Kita pujikan happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. King Kong Badannya besar, tapi aneh kakinya
juga ada. Kepun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dong dong dong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekas tolong. Dong dong dong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekas tolong. Haleluya. Kita jaga hati kita supaya tidak dicolong sama iblis. Berarti kita harus suka memuji Tuhan. Kita harus sering-sering membaca firman Tuhan supaya hati kita tidak dicolong sama siapa, Kak? iblis. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh tinggal di hati kita. Ayo semuanya sikapnya mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Ayo kita pujikan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk firman Tuhan itu boleh tinggal di hati kami, di hati adik-adik semuanya. Tinggal boleh tumbuh dan berbuah ya. Yuk kita pujikan pujian ini dengan hati sukacita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya sikap berdoa. Ayo adik-adik, mari kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menguduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan kami mau serahkan waktu kami, kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Kak Okta harap adik-adik semua tetap sehat-sehat, tetap diberkati Tuhan, dan tetap dengar-dengaran akan Tuhan ya. Nah, saat ini sebelum kita mau membaca Alkitab kita, Kak Okta mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali bahwa minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan kemudian pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu menang dari maut. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya begitu saja, tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya begitu saja, tetapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus
untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menuntun setiap langkah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau membuka Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Yuk kita buka yuk. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kak Okta ajak kita semua membaca firman Tuhan ya. Kita membaca bersama-sama yuk. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, puji Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ya, yang sejak dari lahir dia tidak bisa berjalan. Sejak dari lahir dia harus dibantu orang lain sehingga dia bisa beraktivitas. Nah, kita mau belajar bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, pada suatu hari adik-adik, setiap pagi ada seorang pengemis yang lumpuh, yang dia suka mengemis di gerbang bait Allah, dan ketika dia tidak bisa berjalan sendirian, dia harus dibantu oleh teman-temannya untuk bisa ada di gerbang bait Allah itu. Nah, ini ada seorang pengemis yang sedang dibantu teman-temannya. Ini adalah bait Allah ya, ini bait Allah yang dimana setiap orang boleh beribadah, boleh berdoa di situ, dan di situ terdapat banyak sekali orang-orang dari penjuru dunia. Mereka datang beribadah di bait Allah pada waktu itu. Nah, ini dia pengemisnya. Ada seorang pengemis yang setiap hari dia suka ada di depan gerbang bait Allah untuk meminta sedekah pada orang-orang yang mau masuk, yang hendak masuk ke dalam bait Allah itu. Nah, pada suatu hari ketika mendekati waktu sembahyang, yaitu pukul berapa tadi di Alkitab dijelaskan? Pukul 3 petang. Pukul 3 petang ada Petrus dan Yohanes hendak berdoa di bait Allah, hendak beribadah di bait Allah. Mereka melewati gerbang indah. Mereka melewati gerbang indah, gerbang yang ada di depan bait Allah itu, dan bertemu dengan orang-orang banyak di situ. Nah, Petrus dan Yohanes memasuki gerbang indah itu untuk berdoa di bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, mereka melihat bahwa ada seorang pengemis di situ. Seorang pengemis yang lumpuh. Dia hanya bisa minta sambil duduk, dia tidak bisa
berjalan, dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk di situ. Dan sepanjang hari itu dia hanya bisa minta kepada orang-orang yang hendak berdoa di bait Allah itu. Nah, pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes ketika hendak masuk ke bait Allah untuk berdoa. Dia melihat dengan harapan, oh supaya aku bisa diberi uang, supaya aku bisa disedekahi. Kalau aku melihat dia melihat terus. Kemudian Petrus berkata bahwa dia tidak memiliki emas dan perak. Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku, ya. Nah, tetapi apa yang dipunyainya akan Petrus berikan. Nah, kita bisa melihat ya, Petrus berkata, mendoakan orang lumpuh itu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, dengan setia Petrus menolong orang itu, memegang tangan kanannya supaya dia bisa berdiri. Dan seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menunjukkan mujizatnya. Orang lumpuh itu akhirnya bisa berdiri. Adik-adik bisa membaca di dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6, ke-7 itu bahwa mata, kaki, tulang-tulang orang itu senantiasa bisa kuat karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di sini. Nah, kemudian pengemis itu berjalan bersama-sama dan melompat-lompat, berjalan ke sana kemari. Dia berjalan saking senangnya ya, karena dia baru pertama kali itu bisa berjalan. Dia melompat-lompat karena dia senang sekali bisa berjalan. Dia senang sekali karena dia bisa disembuhkan oleh Petrus. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Kemudian pengemis itu sangat bersukacita dan dia memuji-muji Allah. Dia bersorak-sorai memuji-muji Allah karena senang sekali dia bisa sembuh, karena secara manusia tidak mungkin ya dia bisa sembuh, apalagi keadaan lumpuh dari lahir, dari kecil. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Dan seketika itu juga ketika Petrus mendoakan dia akhirnya bisa sembuh, dia akhirnya bisa dipulihkan. Nah, akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk ke bait Allah. Akhirnya dia mengikuti Petrus dan Yohanes untuk berdoa, untuk beribadah di bait Allah. Nah, semua orang yang ada di bait Allah itu merasa tercengang melihat apa yang sudah terjadi. Mereka merasa heran, wow, orang ini bisa sembuh, wow, luar biasa ya, orang ini bisa sembuh. Padahal biasanya setiap hari mereka hanya bisa duduk, mereka hanya bisa meminta, dia hanya bisa meminta-minta. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, dia memakai Petrus untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir itu. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil pada saat ini ketika kita belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, adik-adik berpikir, Kak Okta, kan aku masih kecil. Kak Okta, kan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa seperti Petrus, aku tidak bisa seperti Yohanes dan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Kak Okta mau bilang di sini bahwa walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum bisa melakukan banyak hal, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan Tuhan Yesus tidak melihat kamu pintar, kamu hebat, kamu yang aku pakai. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau, siapa yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memakai dia untuk menjadi alatnya. Siapa yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kak Okta rindu kita semua anak-anak sekolah minggu boleh senantiasa sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, sungguh
sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau untuk Tuhan pakai menjadi alatnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Di sekolah kita, di rumah, di lingkungan kita bermain, dimanapun kita ada, biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang senantiasa dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Puji Tuhan. Yuk, mari kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya, mujizat-Nya masih Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan orang lumpuh sekalipun. Kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus memakai Petrus pada waktu itu, Tuhan Yesus juga akan memakai kami, anak-anak-Mu. Walaupun kami masih kecil, kami belum bisa melakukan banyak hal, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kami dan terus akan memampukan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati kami semua sehingga kami boleh terus dan terus setia sama Tuhan, terus dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu, kami mau tanam di dalam hati kami, dan kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Nah, kembali lagi dengan Kak Rosa. Bagaimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa. Anak adik-adik semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan tadi ya? Yang mendengarkan apa ya? Pelajaran apa ya? Oh iya, benar sekali. Adik-adik harus hidup mengandalkan siapa Kak Rika? Tuhan. Kita harus mengandalkan pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh tumbuh subur di hati adik-adik semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu GSPI Pamekasan. Kita akan pujikan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, dan kiranya semua adik-adik tetap sehat, menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan juga rajin cuci tangan setiap hari, dan pasti
kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang sudah berlangsung dalam pertolongan Tuhan melalui live streaming ini. Puji Tuhan untuk hamba-hambamu yang sudah melayani pada hari ini. Dan kami percaya semua anak-anak kami yang sudah mengikuti dari rumah masing-masing, mereka semua diberkati Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa. Dan kami percaya bersama orang tua yang ada, bersama kakak adik, Tuhan menyertai dan melindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri kebaktian sekolah minggu dan kami percaya semua kami tetap dalam keadaan baik dan sehat dalam situasi apapun. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian dimanapun berada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.